Sebelumnya perkenalkan Mas, nama saya Sarul Rizky dan ini rekan saya Catur Aris Saya juga, Julian. dan Julian Adi. Oke, yang pertanyaan pertama ya Mas, kenapa sih Mas lebih memilih usaha kaca ini dibanding usaha yang lainnya? Karena privilege. Privilege-nya dari keluarga udah ada yang buka. Oke. Jadi saya belajar dulu, baru saat saya emang udah menguasai bidang tersebut, saya jalan sendiri. Oke, berarti dari privilege awalnya keluarga udah buka, Mas melanjutkan gitu ya? Betul. Cuma tarafnya sebenarnya bukan melanjutkan, tapi jalan sendiri. Oke. Jadi nggak yang ibaratnya saya menjalankan yang udah ada gitu enggak. Berarti kayak buka baru terus ya berusaha sendiri, buka cabang baru lah gitu. Dengan sistem yang beda, manajemen yang beda, orangnya beda, caranya beda juga. Oke, berarti dengan teknik-teknik yang berbeda ya. Betul. Terus dari kapan Mas mulai buka sendirinya itu? Saya jalan dari 2021 Dari tahun 2021 sampai sekarang ya. sampai sekarang. Layanan apa Mas yang tersedia? Saya biasanya mengerjakan utamanya ke konstruksi ya, konstruksi kaca. Jadi partisi kaca biasanya untuk perkantoran, terus biasanya fasad-fasad rumah, pintu, jendela, tapi utamanya ke kaca tempret. Kaca tempret sama kaca polos. Kaca tempret itu lebih utamanya kan minimalis. Iya. Saya ranahnya dari saat belajar sampai sekarang masih menjalankan di kaca tempel tersebut. Bidangnya juga masih sama. Jadi kalau misalkan di sini kan banyak yang produknya kaca, entah itu gelas ataupun kaca mobil, jendela rumah, sama perkantoran misalkan kayak sekat-sekat ruangan. Nah, saya jalaninnya yang sekat-sekat ruangannya itu frameless lah. Oke, terus dengan beberapa produk yang udah Mas buat nih, buat menarik pelanggan itu, cara Mas tuh kayak gimana sih buat narik pelanggan? Apakah dengan cara promosi atau brosur gitu? Pastinya sih promosi, Marketingnya ya. berarti. Awalnya saya jalannya murni cuma lewat e-commerce saja, jadi lewat Tokopedia. Cuma perlahan saya tingkatin, tambah ke Shopee, terus Oke. mulai ke website. Jadi sekarang sebenarnya dari mana aja saya promosiin. Dari sosmed pun, dari Facebook, Instagram juga saya promosiin. Berarti lebih ke media sosial lah ya, Betul. buat karena lebih luas juga kan Iya. cakupannya. Untuk saat ini berapa jumlah karyawan ya Mas? Karyawan saat ini ada 6. Nah, Ada 6. kalau kendala terbesarnya apa tuh saat di Kendala kaca? terbesarnya utamanya sih di pre-order ya. Jadi kan kalau misalnya kaca template itu kita nggak bisa beli langsung jadi gitu, nggak bisa. Jadi kita tuh ada prosesnya dulu. Menunggu jadi konsumen. Ya? Betul. Misalnya konsumen beli dengan ukuran tertentu, kan nanti baru kita bisa potong, baru kita harus halusin dulu pinggirnya itu, baru masuk mesin tempret. Nah itu kira-kira 5 hari sampai 1 minggu untuk pembuatan kaca tempret itu. Nah kita kendalanya di situ, karena adanya waktu proses tersebut artinya kan kita harus mengcover modal itu lebih lama. Cover modal lebih lama. Betul. Terus strategi apa nih ke depannya Mas biar bisnis ini tetap jalan gitu? Strategi kedepannya utamanya sih di efisiensi dulu ya. Jadi pastikan kita training dulu SDM yang udah ada supaya lebih berkembang lagi. Terus utamanya sih bagaimana sistem saya tetap ramping, nggak butuh banyak orang tapi semuanya itu bisa fleksibel. Artinya kan di sini kan saya bisa potong biaya dari segi SDM, belum lagi dari hal-hal yang lain gitu. Materialnya dan lain-lain. Betul. Kalau untuk tantangan terbesarnya apa tuh Mas? Kayak persaingan kaca gitu.
persaingan pasti harga ya. Harga itu udah paling musuh balik berat lah, karena kan namanya kita jualan pasti ada yang jual lebih murah, ada yang jual lebih mahal. Betul. Kalau misalkan ini kalau misalkan dari segi tata cara jualannya, kita kan nggak bisa ngambil untung sedikit, karena di sini ada karyawan yang harus kita gaji, Harus bayar. nah kita harus jaga harga Kita itu. memperhitungkan itu semua ya. Iya, seperti itulah. Nah, terus kalau boleh tahu nih, untuk omsetnya dalam 1 bulan atau mungkin 1 tahun gitu, per 6 bulan gitu, kira-kira di kisaran berapa? Ini yang di 2025 ya, Iya boleh, di 2025. omsetnya di 2,4 M Oke, berarti sampai 2,4 M ya, cukup besar ya Per tahun itu. per per tahun. tahun. Oke, mungkin itu aja ya. Mungkin ada pesan nggak nih buat generasi muda nih yang mau mulai buka usaha? Kira-kira apa sih pesannya buat generasi muda ini semangat gitu buat bangun usaha? Saran-saran. Kalau pesannya sih, yang penting mental, karena yang saya lihat sekarang itu orang cenderung takut untuk Ya, mulai. betul. Tapi saat emang orang punya mentalnya kuat tapi tidak diiringi sama ilmu, itu ya sama aja dia bunuh Ya, diri juga. benar. Jadi mas-masnya ini udah benar, mas-masnya nimba ilmu, tapi di sini diiringin sama pengalaman juga. Pengalaman itu artinya mentalnya yang diperkuat juga. Praktik lah ya. Betul. Jadi dengan mental yang kuat sama ilmu yang didasari sama ilmu yang cukup, insya Allah kedepannya itu bisa maju. Bisa berjalan. Tutup. Oke, makasih Mas atas wawancaranya. Terima kasih Mas atas saran-saran yang menunjukkan juga. Siap.